Hai teman-teman, kembali lagi bersama Mas Har Channel. Mohon beri dukungan dengan cara klik subscribe dan tonton channel saya untuk mendapatkan informasi dan video menarik lainnya terbaru dari saya. Yang subscribe channel ini, semoga rezekinya melimpah ruah dan masuk surga, amin. Badai matahari, paling ditakutkan bumi. Akankah terjadi kiamat internet? Badai geomagnetik merupakan salah satu fenomena alam badai matahari yang dapat mengacaukan jaringan yang ada di bumi. Salah satu peristiwa geomagnetik terbesar, yakni terjadi pada 1859 silam, atau yang dikenal dengan peristiwa Carrington. Pada tanggal 1 dan tanggal 2 September tahun 1859, sistem telegraf di seluruh dunia mati total. Operator telegraf melaporkan menerima sengatan listrik, kertas telegraf terbakar dan tak dapat mengoperasikan peralatan dengan baterai terputus. Sedangkan pada malam harinya, aurora borealis dapat terlihat hingga ke selatan Kolombia. Padahal biasanya, aurora borealis hanya terlihat di garis lintang yang lebih tinggi, seperti di Kanada Utara, Skandinavia, dan Siberia. Badai geomagnetik terjadi ketika gelembung besar gas super panas yang disebut plasma keluar dari permukaan matahari dan mengenai bumi. Gelembung ini dikenal sebagai lontaran massa koronal. Asisten Profesor Teknik Elektro, Universitas Mississippi David Wallace, menjelaskan plasma dari lontaran massa koronal terdiri dari awan proton dan elektron, yang merupakan partikel bermuatan listrik. Ketika partikel-partikel ini mencapai bumi, mereka berinteraksi dengan medan magnet yang mengelilingi planet ini. Interaksi ini menyebabkan medan magnet terdistorsi dan melemah, pada akhirnya mengarah pada perilaku tak biasa dari aurora borealis dan fenomena alam lainnya. Badai geomagnetik telah tercatat sejak awal abad ke-19. Data ilmiah menunjukkan bukti badai geomagnetik yang lebih masif terjadi sekitar tahun 774 Masehi, yang sekarang dikenal sebagai peristiwa Miyake. Saat ini, Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional menggunakan skala badai geomagnetik untuk mengukur kekuatan letusan matahari ini. Skala G memiliki peringkat dari 1 hingga 5 dengan G1 sebagai minor, dan G5 sebagai yang paling ekstrim. Sedangkan peristiwa Carrington diberi peringkat G5 oleh para ilmuwan. Mereka mampu memperkirakan kekuatan peristiwa Carrington berdasarkan fluktuasi medan magnet bumi seperti yang dicatat oleh observatorium pada saat itu. Namun demikian, tidak ada cara untuk mengukur fluktuasi magnetik dari peristiwa Miyake. Peristiwa Miyake menghasilkan peningkatan 12% dalam karbon 14. Sebagai perbandingan, peristiwa Carrington hanya menghasilkan kurang dari 1% peningkatan karbon 14, sehingga peristiwa Miyake kemungkinan lebih besar skalanya dari peristiwa Carrington G5. Jika dampak badai geomagnetik dengan intensitas yang sama pada saat peristiwa Carrington terjadi, maka akan berdampak jauh lebih besar dari kabel telegraf pada zaman itu, dan bisa menjadi bencana yang sangat besar. Dengan adanya ketergantungan yang terus tumbuh pada listrik dan teknologi, dampak dari badai ini dapat menyebabkan kerugian triliunan dolar. Sebab badai ini akan mempengaruhi sebagian besar sistem kelistrikan yang digunakan orang setiap hari. Badai geomagnetik dapat menghasilkan arus induksi yang mengalir melalui jaringan listrik. Arus induksi geomagnetik ini dapat melebihi 100 ampere. Dan arus induksi ini mengalir ke komponen listrik yang terhubung ke jaringan, seperti transformator, relay, dan sensor. 100 ampere setara dengan layanan listrik yang disediakan untuk banyak rumah tangga. Arus sebesar ini dapat menyebabkan kerusakan internal pada komponen yang menyebabkan pemadaman listrik skala besar. Badai geomagnetik 3 kali lebih kecil dari peristiwa Carrington terjadi di Quebec, Kanada, pada Maret tahun 1989.
Badai tersebut menyebabkan jaringan listrik Hydro-Quebec runtuh. Dalam kasus ini, pemadaman listrik menyebabkan 5 juta orang tanpa listrik selama 9 jam. Selain berdampak pada listrik, komunikasi di seluruh dunia akan terganggu karena adanya badai geomagnetik. Penyedia layanan internet bisa mengalami gangguan dan manusia tidak bisa berkomunikasi satu sama lain. Sistem komunikasi frekuensi tinggi seperti radio darat ke udara, gelombang pendek dan kapal ke pantai akan terganggu. Satelit di orbit di sekitar bumi dapat rusak oleh arus induksi dari badai geomagnetik yang membakar papan sirkuit mereka. Hal ini akan menyebabkan gangguan pada telepon berbasis satelit, internet, radio, dan televisi. Saat badai geomagnetik menghantam bumi, peningkatan aktivitas matahari menyebabkan atmosfer mengembang keluar. Ekspansi ini mengubah kepadatan atmosfer tempat satelit mengorbit. Atmosfer dengan kepadatan yang lebih tinggi menciptakan hambatan pada satelit yang memperlambatnya. Dan jika tidak bermanuver ke orbit yang lebih tinggi, ia bisa jatuh kembali ke bumi. Salah satu area gangguan lain yang berpotensi mempengaruhi kehidupan sehari-hari adalah sistem navigasi. Hampir setiap moda transportasi, dari mobil hingga pesawat terbang, menggunakan GPS untuk navigasi dan pelacakan. Bahkan badai geomagnetik juga akan mempengaruhi perangkat seperti ponsel, jam tangan pintar, dan tag pelacak yang bergantung pada sinyal GPS yang dikirim dari satelit. Begitu juga sistem militer yang sangat bergantung pada GPS untuk koordinasi. Sistem deteksi militer lainnya seperti radar over the horizon dan sistem deteksi kapal selam dapat terganggu, yang dapat menghambat pertahanan nasional. Dalam hal internet, jika badai geomagnetik terjadi setingkat dengan peristiwa Carrington, akan dapat menghasilkan arus yang diinduksi secara geomagnetik di kabel bawah laut, dan terestrial yang membentuk tulang punggung internet, serta pusat data yang menyimpan dan memproses segala sesuatu mulai dari email dan pesan teks. Sementara untuk set data ilmiah dan alat kecerdasan buatan, ini berpotensi mengganggu seluruh jaringan dan mencegah server terhubung satu sama lain.